Kembali dengan Invest Property. Kali ini kita akan membahas mengenai produk hunian rumah terbaru Sumarekon Tangerang, klaster Rona Homes. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya. Oke, jadi di depan kita udah ada materinya nih, e-brochure dari Rona Homes. Kita coba bedah bareng ya, biar Anda yang mungkin lagi tertarik sama Sumarekon Tangerang dapat info pentingnya. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu kali ya, Sumarekon Tangerang. Di sini dibilang kota baru, terus ada tagline Six Lakes, One Vibrant City. Pengembangnya Sumarekon Agung, wah ini udah raksasa lah ya. Pengalaman 50 tahun, 9 kawasan lain. Yang ditonjolin di sini tuh ada 6 danau, jalur pejalan kaki yang katanya ramah, sama rencana Sumarekon Mall Tangerang. Kesannya kayak kota mandiri yang lengkap banget gitu ya. Betul, visi kota mandirinya kuat. Dan yang langsung kelihatan menonjol itu lokasinya, Mas. Strategis banget. Di materi disebut cuma 200 meter loh dari pintu tol Bitung. Ini kan, wah aksesnya gampang banget berarti. Oh iya, 200 meter itu dekat banget ya? Banget! Plus, ke Sumarekon Serpong juga dekat, sekitar 15 menitan lah. Jadi infrastruktur yang udah jadi di Serpong itu bisa ikut menunjang juga kan? Kalau kita lihat lagi peta master plan-nya nih, kelihatan banget perencanaannya matang. Ada rencana tol baru, underpass, flyover. Jadi ini bukan cuma bangun rumah satu-satu, tapi bangun konektivitas kawasan. Ada konsultan nasional, internasional juga, jadi kelihatan ini proyek jangka panjang yang serius. Iya. Perencanaan jangka panjang itu penting banget ya buat nilai investasi juga. Nah, ngomong-ngomong soal rumahnya nih, Rona Homes, konsepnya unik. Growing house for growing you. Rumah yang bisa tumbuh katanya. Di materinya ada 3 poin kunci. Expandable, tropical facade, sama friendly price. Nah, growing house ini maksudnya gimana sih secara praktis gitu? Nah, expandable ini yang paling menjelaskan growing house tadi. Jadi intinya sih ada space di belakang rumah yang udah disiapin. Disiapin kalau nanti penghuninya mau nambah ruangan. Ini pinter sih, cocok banget buat mungkin keluarga muda yang baru mulai kan. Beli sesuai kebutuhan awal dulu. Nanti kalau keluarga nambah atau butuh ruang kerja misalnya, baru dikembangin. Fleksibel jadinya. Fleksibel ya. Itu menarik. Tapi di brosur ini ada penjelasan lebih lanjut nggak soal pengembangannya? Kayak apa ada aturan desainnya biar seragam gitu atau bebas aja? Penasaran juga kan calon pembeli biasanya. Kalau detail teknis banget soal perluasannya sih kayaknya belum ada di sini ya. Tapi biasanya ya pengembang pasti punya panduan deh, biar lingkungannya tetap rapi, serasi gitu. Nah, kalau soal tropical facade, itu ya desainnya lagi tren kan yang modern tapi ada unsur kayu-kayu gitu, biar adem kelihatannya. Cocok sama iklim kita. Oke, terus yang friendly price, ini kan relatif ya. Gimana kualitasnya dengan harga segitu? Nah, friendly price ini perlu dilihat bareng speknya. Di sini disebutin, pondasinya udah beton bertulang. Ini penting banget loh. Apalagi tadi konsepnya expandable kan. Berarti strukturnya udah mikirin beban tambahan nanti. Terus lantainya keramik biasa, atap baja ringan, genteng beton, saniter toto atau yang setara. Jadi ya walaupun harganya diklaim bersahabat, kualitas dasarnya tetap dijaga gitu. Cukup solid lah. Oke, jadi harga bersahabat tapi spek dasarnya, terutama pondasi, udah dipikirin buat konsep utamanya ya? Sip. Selain rumahnya sendiri, ada fasilitas lain nggak? Tadi kayaknya ada nyebut clubhouse ya? Iya, betul. Ada clubhouse. Ini bukan sekedar pemanis loh, penting banget buat ngebentuk komunitas di klaster. Fasilitasnya standar sih, tapi cukup lengkap. Kolam renang dewasa, kolam anak, ada ruang serbaguna juga, sama children playground. Ya, intinya buat dukung interaksi antar warga, gaya hidup yang aktif gitu. Pas lah sama konsep Vibrant City tadi. Jadi bukan cuma deretan rumah ya, tapi ada upaya bangun komunitasnya juga. Noted. Terakhir nih, soal tipe unitnya, gimana pilihannya? Kalau di materi ini, tipenya cuma satu ukuran tanah ya, 5x10. Luas tanahnya 50 meter persegi. Oh, cuma satu ukuran tanah? Iya, tapi luas bangunannya beda-beda. Ada yang standar, itu 36 meter persegi. Terus premium, 44 meter persegi. Jadi tanahnya sama, tapi luas bangunannya bisa pilih sesuai kebutuhan awal ya? Oke. Betul. Jadi tetap ada fleksibilitas pilihan buat Anda. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, dari semua info tadi, apa sih poin utamanya buat Anda yang lagi dengerin?
Intinya sih Rona Homes ini kayaknya mau nawarin paket yang cukup komplit ya. Buat Anda yang mungkin cari rumah pertama atau yang butuh rumah yang bisa berkembang gitu. Poin plusnya jelas di konsep expandable-nya tadi, fleksibel banget. Terus lokasinya strategis di kota baru yang perencanaannya kelihatan matang. Deket tol lagi, ada fasilitas clubhouse buat komunitas, desainnya modern tropis, harganya juga katanya bersahabat dengan spek dasar yang oke, dan ya jangan lupa, ini produknya Sumarekon, pengembang besar reputasinya bagus, jadi ini kayak gabungan antara rumah yang bisa tumbuh, dan potensi investasi kawasan juga. Punya pertanyaan soal Rona Homes? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info properti baru launching. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Kalau lihat konsep growing house ini, pertumbuhan kayak gimana sih yang paling penting buat Anda di rumah masa depan? Pertumbuhan ruangnya, nilai investasinya, atau mungkin kualitas hidup keluarga Anda di dalamnya? Coba dipikirin ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.